Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lumari Mastini Kirana Naraswari, perwakilan dari kelas 8B. Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan tentang Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, kini telah bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini diharapkan menjadi asas bagi setiap dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat berkumpul-kumpulan. Sejak tahun 1959, pada tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu hari nasional, bukan hari libur, yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui nomor 316 tahun 1959. Tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa Sumpah Pemuda. Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam keputusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Nah, sekarang ayo kita bahas tentang sejarah Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober itu tidak muncul dengan sendirinya. Bila dilihat dari sejarahnya, Sumpah Pemuda dimulai ketika sekelompok perekat dan pemersatu agar bangsa kita lebih kuat untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia Sumpah Pemuda merupakan sumpah setia dari hasil rumusan kerapatan pemuda-pemudi Indonesia atau yang dikenal dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Nah, melalui kongres itulah kita bisa mengenal Sumpah Pemuda. Lalu, kapan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II berlangsung? Kongres Pemuda I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Di kongres itu, mereka membicarakan pentingnya persatuan bangsa bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Kemudian, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia kembali mengadakan Kongres Pemuda II. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, seluruh peserta membacakan Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, setiap pada tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Selain itu juga, Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan. Sumpah Pemuda mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa dan membuktikan bahwa perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan rumusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada secari kertas yang disodorkan kepada Suigando ketika Mr. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres atau sebagai utusan kepanduan. Lalu, apa sih tujuan dari janji Sumpah Pemuda? Tujuannya adalah untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan meningkatkan usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Lalu, apa saja dampak dari Sumpah Pemuda? Dampaknya adalah peristiwa yang mengikrarkan persatuan dan kesatuan tersebut menjadi semangat para pemuda untuk berjuang bersama menegakkan kemerdekaan. Atas Sumpah Pemuda tersebut, masyarakat menegaskan sebagai bangsa yang tidak bisa dipecah belah dan sudah memiliki jiwa nasionalis. Dari cerita tadi bisa disimpulkan bahwa kita harus selalu bangga mempunyai pahlawan-pahlawan yang hebat dan tangguh untuk memperjuangkan bangsa Indonesia
Dan kita sebagai warga dan bangsa Indonesia harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Terima kasih atas cerita yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Om Santi 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 Om.